wabarakatuh. Hai Sobat NPC TV Sumsel, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Kembali lagi di acara kita yang gak ribet dan gak kaku ini. Selamat datang di obrolan asik seputar olahraga. Salam olahraga, jaya! Nah, episode kali ini kita nggak kalah menarik dibandingkan episode-episode sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mana beliau ini seorang atlet tenping bowling ya Pak? Benar. Oke, kita tanpa berbasa-basi lagi, kita sapa dulu Kak Doni. Ya. Hai Kak. Hai. Nah Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Syukur alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Kak, boleh dong kita sapa dulu sahabat-sahabat NPC yang di rumah yang lagi nonton nih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni, atlet tenpin bowling Sumsel. Oke Kak, sekarang nih kalau boleh tahu apa sih kegiatannya Kak? Kalau untuk saat ini untuk kita masih tetap latihan ya. Jadi dari sudah Paparnas, sudah Pepaprop di Muba kemarin 2025 tadi kan. Jadi kita dilanjutkan dengan latihan. Oke, berarti sekarang kegiatannya latihan, lagi latihan rutin ya? Masih latihan rutin benar. Itu kalau boleh tahu latihan rutinnya tuh berapa minggu sekali gitu? Kalau saya ngambil 1 minggunya 2 kali. 1 minggunya 2 kali. Ya. Oke. Itu latihannya di mana? Di gedung bowling JSC. Di JSC ya? Iya benar. Oke. Kalau boleh tahu Kak Doni ini udah berapa lama sih terjun di dunia olahraga? Kalau saya 2016. Dari 2016? Iya benar. Oke, berarti udah lumayan lebih dari 10 tahun. Lebih kurang 9 tahun. 9 tahun gitu ya. Oke. Nah, dari 9 tahun ini udah prestasi apa aja sih yang udah Kakak raih? Sebelum saya di bowling itu saya di atletik dulu, Mbak. Oh, di atletik dulu? Iya, benar. Oke. Terus kenapa bisa sih tiba-tiba pindah ke tenpin bowling nih gitu? Karena kita kan ingin mencari peluang, Mbak. Iya. Berarti, peluang medali gitu ya. Oh, berarti di atletik kemarin belum sempat dapat medali gitu? Untuk tingkat apa itu loh? Nasional? Tingkat nasional belum, Mbak. Oh, di atletik belum. Ya, tapi untuk tingkat provinsi ya. Provinsi udah. Oke, berarti pelatihnya bilang kayaknya kamu lebih ke tenpin bowling. Oh, di tenpin bowling. Iya, benar, peluangnya. Oke. Itu gimana sih ceritanya kayak tiba-tiba dari atletik ke tenpin bowling gitu? Apa sih yang tiba-tiba mengarahkan hati ke tenpin bowling? Merujuk di 2018 ya, Asian Para Games Jakarta Palembang ya. Di situ saya mendapatkan inspirasi, Mbak. Inspirasi dari teman-teman kita, contohnya kayak Elsa Maris itu kan, dan yang lainnya yang turun di tenpin bowling ya kan. Nah, mereka bisa meraih medali emas. Dan saya juga sebelumnya saya memang hobi saya memang di bowling, Mbak. Oh, emang dari hobi itu di bowling? Iya. Tapi di NPCI ini ikutnya kemarin sempat di atletik. Sempat di atletik dari 2016 sampai 2018. Oke, dari 2018. Setelah Asian Games saya ininya ke bowling. Ke bowling. Pusatnya. Memusatkan untuk latihannya. Dari 2018 sampai sekarang. Iya, benar di tenpin bowling. Itu udah prestasi apa aja yang pernah didapat? Untuk peraih yang saya raih itu kan, pertama kami kan sering itu ikut turnamen ya, turnamen non NPC ya, arti kata di luar NPC kan, jadi saya mengikuti turnamen umum gitu kan. Ya alhamdulillahnya pernah mendapatkan piala harapan gitu, harapan kedua, pernah juga juara 3 gitu kan. Ya. Oh, berarti itu lawannya umum Mbak. Oh, atlet-atlet yang umum gitu ya. Dan bener. bisa memenangkannya gitu. Alhamdulillah, Mbak. Nah, Kak, di Peparnas kan belum ada kesempatan buat dapat medali. Nah, di Pepaprov Muba kemarin gimana? Di Pepaprov Muba kemarin alhamdulillah, Mbak, dikasih peluang oleh Yang Maha Kuasa kan, diberikan amanah untuk mendapatkan 3 medali, Mbak. 3 medali, apa aja tuh?
2 emas 1 perak Mbak. Wow, emas ya, 2 emas dan Benar. 1 perak. 1 emas di single, 1 emas di all event, 1 peraknya lagi di ganda putra Mbak. Oke, keren. Alhamdulillah Mbak. Nah Kak, kan yang kita tahu nanti di tahun 2027 ada Pepaprov di Lubuk Linggau dan 2028 ada Peparnas di NTT. Nah, kalau boleh tahu persiapan apa aja sih yang udah Kak Doni siapin gitu? Latihan setiap minggu 2 kali ya kan. Nah, kedua meningkatkan yang namanya poin. Gitu. Jadi kan kalau di bowling itu kan ada poin, bukan limit ya kan? Ya, karena ada permainan kan, bukan limit kan. Jadi ya itu tadi. Jadi setiap minggunya ya ada peningkatan, ya namanya kita latihan itu kan ada naik turunnya gitu kan. Jadi persiapannya untuk 2028 ya. Teman sebelumnya 2027 dulu Pepaprov ya untuk di Lubuk Linggau. Insya Allah sudah siap. Oh iya, udah persiapan udah matang. Udah ya, siap, insya Allah udah siap. Nah, di balik prestasi yang udah Kak Doni sebutin tadi pasti ada dong cerita di balik prestasi tersebut gitu. Kan sebelum sampai di titik sekarang pasti pernah ngerasain jatuh, gagal, dan pengen nyerah gitu. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit cerita Kak Doni? Oke. Ya kalau untuk suka dukanya pasti sudah ada ya kan. Ya di setiap bidang atau di setiap pekerjaannya pasti ada kan. Apalagi di dunia atlet ya kan. Ada kadang kalanya kita dapat, ada kadang kalanya kita tidak ya kan. Misalkan kita juga pingin gitu kan, punya impian cita-cita pingin dapat medali emas, ternyata kita dapatnya di perunggu atau di perak gitu kan. Nah itu. Jadi ya suka dukanya memang ya kalau dikatakan sedihnya ya memang pasti sedih ya, karena kadang kita terbentur di masalah biaya untuk latihan atau gimana itu kan. Oke. Oh, berarti kalau misal latihan dalam seminggu 2 kali ini biayanya itu dari pribadi ya? Untuk saat ini mandiri dulu Mbak, pribadi. Karena kita kan belum ada untuk pelatihan belum ada program ini kan. Palingan untuk mendekati nanti pasti ada itu kan, TC istilahnya kan. Oke Kak, dari semua event yang pernah Kakak ikuti, itu event mana sih yang paling kayak aduh merinding banget gitu? Atau bisa dari musuhnya susah banget, bisa jadi yang paling berkesan gitu buat Kakak? Oke, wabil khusus di ini di ten pin bowling ini, cabur ten pin bowling ini yang paling berkesan saya itu di Paparnas kemarin Mbak. Yang Peparnas Solo? Ya benar. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya karena lawannya ya kita lawan Jabar Mak. Jabar ini luar biasa, DKI gitu kan. Jadi teman-teman kita tuh ya disitulah kita persaingan kita kan, namanya kita ada persaingan kan untuk tolak ukurnya kan. Ya berarti kita dari situ kan bisa belajar untuk mempersiapkan diri untuk di 2028 gitu. Oke, berarti di Peparnas Solo kemarin itu belum dapat medali gitu? Belum ada peluang Pak, ada dapat. Kita kejar, kita targetin di yang 2028, insya Allah 2028, amin. Oke, ngomong-ngomong, Kakak ini udah berapa lama sih gabung di NPC Sumatera Selatan? Dari 2016. Oh, berarti pas masuk itu langsung di NPC Sumatera Selatan? Iya benar. Tapi sebelum di ten pin bowling saya di atletik dulu Mbak. Iya. Kalau boleh tahu apa sih arti dari NPCI Sumsel buat Kak Doni selama ini? Kalau bagi saya sangat berarti Mbak. Karena di sini kan adalah sebuah wadah untuk mengembangkan yang namanya potensi olahraga wabil khusus untuk di teman-teman kita, termasuk saya kan disabilitas gitu Mbak. Ya, jadi saya sangat bersyukur dengan adanya National Paralympic Committee Indonesia ini untuk Sumatera Selatan ya kan. Ya kan saya mewakili teman-teman sangat bersyukur sekali Mbak, karena untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita tadi kan, wabil khusus di olahraga tadi kan sudah ada wadahnya Mbak. Ya, jadi kita kan nggak campur aduk dengan yang umum gitu kan. Khusus kita itu disabilitasnya. Oke Kak, ini ada satu pertanyaan pamungkas. Apa sih cita-cita terbesar Kak Doni buat kedepannya? Dan ada nggak sih atlet idola kakak yang bikin kakak tuh bilang someday aku pengen deh jadi kayak dia gitu?
Terima kasih. Untuk di bowling, atlet yang paling saya apa namanya? Idolakan itu Jason Belmonte. Jason. Belmonte yang atlet asal dari Australia. Berarti dia tuh udah keren banget. Sama Kelly Stroke. Nah, Kelly Stroke. Karena saya di bowling, teknik yang saya mainkan itu awalnya saya main single apa namanya? One handed, tapi sekarang saya sudah main teknik baru, yaitu saya kembangkan lebih mudah di two handed. Two handed itu 2 tangan, Mbak. Dan itu terinspirasi dari mereka berdua. Dari mereka berdua, Mbak. Atlet dunia. Wow, keren. Oke Kak, terakhir nih, tolong dong kasih pesan dan motivasi atau semangat buat rekan-rekan atlet disabilitas di luar sana ataupun teman-teman disabilitas yang masih ragu-ragu gitu buat join NPCI. Boleh? Baik. Bagi teman-teman yang masih ragu kan dengan NPC, nggak usah ragu. Karena disinilah wadah kita untuk mengembangkan inspirasi, mengembangkan potensi, mengembangkan hobi, ya kan? Nah, disinilah tempatnya. Di National Paralympic Committee Indonesia, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih ya Kak Doni. Nah, Sobat NPCI TV Sumsel, nggak kerasa kita udah ngobrol dan sekarang udah di ujung akhir acara. Jangan lupa buat like, share, and subscribe NPCI TV Sumsel biar nggak ketinggalan cerita-cerita keren dan inspiratifnya hanya di obrolan asik seputar olahraga. Teruslah berjuang dan teruslah melangkah. Kalau jatuh bangkit lagi, kalau gagal ya coba lagi. Karena pemenang sejati adalah mereka yang gak kenal kata menyerah. Saya, Nabila Taskianisa, beserta seluruh kru NPCI TV Sumsel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!